Indonesia is heaven of earth, but inilah kondisi Indonesia sekarang. Saya dan kita adalah generasi penerus bangsa ini. Yap, kita memiliki tanggung jawab untuk memikirkan bagaimana masa depan negara kita saat tongkat estafet itu ada di tangan kita. Saya Siti Lutfia Tatikma. Saya bukanlah anak yang lahir dari orang tua dan lingkungan yang terbiasa berkecimpung dalam dunia perpolitikan. Tapi kata politik bukanlah hal yang tidak asing bagi saya, bahkan kita. Dan mungkin kita sudah jenuh mendengar kata politik, dan politik. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa politik adalah salah satu aspek yang sangat penting bagi negara kita. Kenapa? Karena politik merupakan salah satu wadah atau alat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun, apa jadinya jika hal tersebut disalahgunakan? Dikutip dari channel Bapak Jafar Ahmad dalam salah satu videonya, dia berkata bahwa manusia itu sudah didrive oleh tingkat utilitas atau tingkat kepuasan masing-masing, baik itu material maupun non-material. Berbagai macam cara untuk memenuhi utilitas atau kepuasan tersebut. Dan bagi sebagian orang, mereka menggunakan politik dalam memenuhi kepuasannya. Kenapa politik bisa memenuhi hasrat kepuasan seseorang? Karena dengan politik, seseorang bisa mendistribusikan wewenangnya. Semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi pula wewenangnya. Itulah mengapa banyak sekali kasus korupsi terjadi di Indonesia. Keegoisan dalam memenuhi kebutuhan pribadi membuat hati nurani dan akal seseorang menjadi mati. Mereka tidak memikirkan bagaimana nasib masyarakat dan bagaimana dampak kerugian bagi negara. Tapi bagi para pencuri berdasi, tentu saja mereka tidak akan memikirkan hal tersebut. Melihat kondisi ini, tentu saja muncul pertanyaan dari kita, terkhususnya generasi muda. Lalu, bagaimana dengan kondisi Indonesia di masa mendatang? Jika kekacauan dan penyelewengan politik terus-terus terjadi, bisakah kita mengatasinya? Bukankah permasalahan tersebut harusnya diatasi mulai dari sekarang? Dan pada dasarnya tentu saja, penyelewengan politik bisa kita atasi mulai dari sekarang. Yang pertama, kita perlu mengembangkan pemahaman dan kesadaran diri terkait pentingnya politik dalam suatu negara. Selain itu, perlunya peningkatan kualitas diri. Jika kita contohkan, seberapapun tinggi ilmu yang dimiliki oleh seorang pejabat, tetapi mereka tetap melakukan penyelewengan, itu menunjukkan rendahnya kualitas diri mereka. Yang kedua, tentu saja harus adanya dukungan hukum yang kuat. Dan yang paling utama adalah menerapkan Pancasila dalam segala hal termasuk politik. Jadi, kita sebagai penerus bangsa hendaklah mementingkan nilai kebersamaan serta kepentingan umum dan memiliki kualitas diri yang tinggi serta menjalankan politik berdasarkan Pancasila. Politik diciptakan dan dimanifestasikan berdasarkan filosofi dan tujuan untuk menyediakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia. Tapi yang terjadi adalah sama sekali kebalikannya.